Bayu aja sudah. Này, jangan jangan. Đó là dia tôi jangan lupa. Aku bagian apa kok, Mom? Các bạn thấy ba lên mà vậy thì tôi cho nó đâu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih banyak yang belum dapat hadiahnya. Kalau sama Pak Ustadz semuanya dapat hadiah, mau? Mau? Baru satu orang aja yang mau. Mau dapat hadiah semuanya? Siapa yang mau? Angkat tangan. Baik ya. Ustadz sedikit bercerita dan sambil bertanya. Yang dapat silakan angkat tangannya dan dijawab. Kemarin Ustadz waktu ngajar ngambil temanya Pak Tani. Sekarang kita ambil temanya anak Pak Tani. Siap semuanya? Siapa tadi yang kita bahas? Anak Pak Tani. Kenal dengan anak Pak Tani? Kenal? Nggak kenal, nggak apa-apa ya. Baik, suatu ketika anak Pak Tani hendak mau berlibur. Waktu itu anak Pak Taninya sudah kelas 5 SD. Anak Pak Tani mau pergi jalan-jalan. Ketika anak Pak Tani mau berangkat, beliau baru keluar rumah. Apa doanya yang dibaca oleh anak Pak Tani? Anak Pak angkat tangan. Angkat tangan cepat. Nah, Ustaz mau kasih hadiah ini kesempatan. Pertanyaan mudah-mudahan. Ayo maju sini. Nah, kasih tepuk tangan dulu ya. Nah, apa doa yang akan dibaca anak Pak Tani ketika mau keluar rumah? Seratus. Kasih hadiah sama Pak Tani. Hadiah sama Pak Tani. Kasih tepuk tangan dulu. Nah. Baik. Ustaz pertanyaan umum saja ya. Boleh jawab yang atas, boleh juga jawab yang bawah ya. Tapi nanti kalau ada pertanyaan tertentu, Ustaz khususkan untuk yang bawah, Ustaz khususkan untuk yang atas. Ketika anak Pak Tani sudah keluar rumah, jalan-jalan terus, lama-lama sampai dia ke Gua Hira. Di manakah Gua Hira itu? Dapat di atas. Yang ngaji di atas siapa jawab? Dapat jawab. Tadi anak Pak Taninya buat keluar rumah. Pokoknya jalan terus anak Pak Tani itu. Lama-lama jumpa dia Gua Hira. Mana Gua Hira itu? Oke. Gua Hira. Gimana? Cepat dapat. Siapa yang dapat? Jawabnya. Nama daerahnya di mana? Atau nama kotanya juga boleh. Nama wilayahnya juga boleh. Di mana? Dapat? Ah ya, yang mau jawab sambil duduk boleh. Cepat. Siapa? Angkat tangan. Siapa? Mau? Mau di mana? Ya. Angkat tangan. Nah, kasih hadiahnya ya. Oke. Baik, banyaknya anak Pak Ustaz yang banyak dapat hadiahnya ya. Jawablah semangat Pak Ustaz. Tinggal dijawab aja di Mekah, di Madinah, di Arab Saudi atau di mana gitu kan. Nah, oke. Setelah anak Pak Tani tadi, ini khusus untuk yang di bawah. Ini khusus untuk yang di bawah. Ketika anak Pak Tani tadi sampai dia ke Gua Hira itu, duduk dia menung-menung di situ. Terpikir oleh dia, kira-kira apa nama surah yang turun diterima oleh Nabi Muhammad ketika di Madinah? Surah apa? Surah apa? Surah? Ah, siapa nama Ustaz? Hah? A'la. Ya, bagus. Kasih hadiahnya dah, minta hadiah sama ibunya ya. Ya, baik, surah Al-A'la ya. Pilih, silakan dipilih ya. Baik, sambil menunggu temannya memilih hadiahnya, yang belum dapat hadiah silakan semangat menjawabnya. Ini khusus untuk yang di atas. Kira-kira apa bunyi surah yang diterima? Surah apa tadi? Ya, surah Al-A'la yang diterima oleh Nabi Muhammad ketika di Gua Hira itu. Siapa dapat? Bunyinya apa? Ini terpaksa maju ke depan ini. Dapat? Ada yang dapat? Surah apa?
Surah Al-A'la tadi ya kan? Apa bunyinya? Dapat? Ya. Baca-baca di situ aja. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, bisa. Dah, bagus dah 100 dah. Oke, kasih hadiah. Minta hadiah sama saya. Baik. Terakhir penutupnya. Penutup. Ini pertanyaan simpel. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Ini nih, apa? Sini, kasih dia. Nama, kasih nama siapa nama? Nama ayah. Nabi Muhammad ialah ya. ulang lagi, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ayah? Nah, mantap sekali. Oke, silakan ambil hadiahnya nak Pak Ustaz. Baik, masih banyak yang belum ini, belum sebanyak yang belum dapat hadiah ini ya. Semangat anak. Oke, kita tambah lagi ya. Mau pertanyaan tentang siapa ini? Pak Tani atau anak Pak Tani? Anak Pak Tani lagi lah ya. Anak Pak Tani. Setelah itu beliau kembali ke rumah. Capek dia jalan-jalan. Akhirnya, kenapa? Orang lagi jalan-jalan tuh capek dia. Ngapain? Nggak sanggup dia jalan lagi, loyo aja. Kenapa tuh? Tanda dia sudah lapar. Apa doa ketika dia mau makan? Apa? Saya baca. Sini baca nak Ustaz. Ini doa ini. Kalau doa ini paksa dibaca yang kerasnya. Oh, ini kedua kalinya ya. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, 100. Silakan ambil hadiahnya ya. Kasih tepuk tangan dulu ya. Yang belakang yang belum jawab, ya. Kan mudah kan? Pertanyaan kan? Sudah. Kembali ke berita utama. Ketika anak Pak Tani tadi sudah makan, sudah jalan-jalan, akhirnya beliau ngapain? Capek lagi. Capek dia mau istirahat. Apa doa ketika dia hendak mau istirahat? Ayo, belakang. Cepatlah angkat tangan. Ya, cepat. Cepat dapat. Ya. Oh, banyak terus ini. Dua-dua maju. Gantian ya. Gantian ini. Jadi dulu. Oke. Iya. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma hayya wa bismika amin. Ya, 100. Maju lah ya. Oke, kita lanjut cerita anak Pak Tani ya. Ya, yang belum maju lah, ya kan? Berarti kalian hafal doa mau tidur lah. Hafal doa mau tidur. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat ada semuanya ini Bu. Baik, kita lanjutkan. Ketika anak Pak Tani tadi sedang enak-enaknya tidur, sedang lelap-lelapnya tidur, tiba-tiba ngapain? Bagusnya. Tiba-tiba dia kaget ada suara boom di rumahnya dan beliau kaget bangun langsung. Apa ini? Ini kan. Apa doa yang akan dia baca ketika baru bangun tidur? Ayo cepat. Cepat anak Ustaz. Dapat anak Ustaz. Ya, dapat. Anak Ustaz dapat. Ya, maju. Banyak anak Ustaz dapat hadiah ini. Ini tandanya sering berdoa dalam kehidupan sehari-hari. Anak Ustaz jangan lupa berdoa ya. Ayo silakan. Kita bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
bagus sekali. Ustaz lupa. Ustaz lupa. Tadi ada anak petani makan dia kan? Makan dia baca doa. Apa doa yang beliau baca ketika selesai makan? Tadi anak petaninya berdoa mau makan. Setelah selesai makan, kita nggak tanya tuh apa doa yang dia baca. Apa doa yang dibaca anak petani selesai makan? Ya, maju. Maju lah cepat. Sabil cepat. Cepat cepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ya, bagus sekali. Silakan ambil hadiahnya ya. Baik. Kita sering baca Al-Quran. Siapa yang sering baca Al-Quran sini? Nah, kita semua sering membaca Al-Quran. Orang yang sering membaca Al-Quran insya Allah banyak dapat pahala. Berapa banyak pahala yang dibaca apabila kita membaca satu huruf Al-Quran? Siapa yang dapat? Angkat tangan. Satu huruf Al-Quran kita baca, berapa dapat pahalanya? Ya, berapa? Berapa? Angkat tangan. Ya, 10. 10. Asal ambil hadiahnya ya. Baik. Jadi kita membaca Al-Quran itu kita banyak sekali dapat pahala. Al-Quran itu, ya kan? Perlu tak kita baca? Sangat perlu. Banyak buku-buku lain di atas dunia ini, ya kan? Tetapi Al-Quran mengungguli dari semua kitab-kitab yang ada di muka bumi. Kenapa begitu Pak Ustaz? Karena dengan Al-Quran lah kita bisa selamat hidup dunia dan akhiratnya. Orang yang membaca Al-Quran, sering dia membaca Al-Quran berulang-ulang kali, akhirnya beliau hafal menjadi hafiz Al-Quran. Apa yang ia dapat ketika di yaumil akhir nanti? Apa? Siapa dapat? Orang yang hafiz Al-Quran di yaumil akhir nanti akan mendapat apa? Hah? Masih kurang pas. Kurang pas. Dapat apa? Apa? Hah? Surga, ya bolehlah. Oke, dapat surga. Ya. Oke, ada yang mau jawab lain? Orang yang menjadi hafiz Al-Quran di hari kiamat akan mendapat apa? Ya. Syafaat. Ya. Itu yang penting syafaat. Jadi kalian dengan menjadi hafiz Al-Quran, orang tua kalian yang sangat kalian cintai bisa kalian beri syafaat, bisa masuk surga bersama-sama. Ya. Oleh karena itu kita semuanya hendaklah bercita-cita menjadi hafiz Al-Quran. Jangan malas. Ya. Oke. Ini masih lanjut ini. Ini masih banyak yang belum dapat hadiah. Kenapa? Pertanyaan terlalu sulit? Ustaz mudahkan ya. Ustaz mudahkan mau? Oke, untuk yang kelas bawah, yang di bawah, untuk yang ngaji di bawah. Anak Pak Tani tadi udah habis dia makan, rupanya dia pengen ganti sambal. Dia pengen sambal ikan. Dia pergi ke danau dan memancing, dapat ikan. Bahasa Arabnya ikan adalah samakun. Sebutkan bacaan Latinnya. Yang di bawah, yang ngaji di bawah, apa tulisan bahasa Indonesianya dari samakun? Nah, apa? Ayo yang mau? Yang mau? Ada yang mau? Ada yang mau? Bisa nak Ustaz? Ya, samakun kan ikan, ya kan? Nah, tulisan Indonesianya bagaimana? Coba diejak. Siapa mau? Mau? Nah, sini maju anak Ustaz. Nah, semangatlah. Kita harus tampil, harus berani maju, mengungkapkan isi pikiran kita masing-masing. Ya, bagaimana jawaban yang terbaiknya? Mari kita dengarkan. Silakan diejak ya. S
Sa S ya A. S-A-K-U-N. Tengah-tengahnya lupa apa Ustaz? Ya samakun. Ya betul S. Ah. Ah. Ya baguslah. Kasih ke mana? Ikut yang ngaji dapat tongang hilang ujung mana? Dapat ujung hilang tongang tapi jadilah disambung-sambung oleh Ustaznya. Baik. Ini dah mau jam 8 ya. Jam 8 biasanya kita ngapain? Hah? Pulang. Kita mau pulang. Oke, baik. Apa doa ketika ada orang berpulang ke rahmatullah? Hah? Apa? Siapa yang mau jawab? Hah? Ada yang mau jawab? Apa bacaannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang tahu apa makna atau sedikit arti dari bacaan tadi? Inna apa artinya? Inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik siapa? Milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Raji'un apa artinya? Pulang tadi, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Betul atau tidak? Betul. Apa buktinya? Ada nggak orang-orang dulu masih hidup sampai zaman sekarang? Tak ada, semuanya yang tak ada yang abadi. Oleh karena itu Pak Ustaz, hikmah dari lafaz tadi ialah ya salah satunya ialah kita mesti menjaga ucapan kita, akhlak kita, baik sesama teman maupun sesama kedua orang tua ya. Karena semuanya akan dicatat. Siapa yang mencatat amal buruk dan amal baik manusia? Apa? Ya maju ada Ustaz. Siapa yang mencatat amal baik dan amal buruk manusia? Ya bagus, silakan belajarnya ya. Jadi kita ini mengganggu teman kita, ada yang mencatat. Patuh terhadap guru, patuh terhadap orang tua, ada yang mencatat. Siapa yang mencatat tadi? Malaikat Raqib dan Atid ya. Jadi jangan main-main anak Pak Ustaz, semuanya ada catatannya ya. Baik, terakhir kita yang belum dapat hadiah ini mau dapat hadiah atau enggak? Ya, maju anak Ustaz. Ini Pak Said nih biar dapat hadiah ini. Sebutkan dan nyanyikan lagu huruf hijaiyah dari awal sampai akhir. Bisa? Bisa? Oke, silakan ya, coba. 3 alif sin sad dal za ain mim fa kaf lam mim alif hamzah ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu ya. Makin lama makin semangat rupanya. Yang belum dapat hadiah apa akhirnya? Dapat hadiah. Baik, kita kembalikan kepada ibunya. Silakan. Siap ya? Masih siap mendengarnya kan? Masih banyak hadiahnya ya? Ya, silakan ya. Ini yang mas di atas ada ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Allazi an'ama alaina bil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mumaridul wal ayyam wa sallama taslima katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha hafizu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'at. Qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatish salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Wa qala fi ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyaraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahu azim. Ma'asyiral muslimin
wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada Jumat yang berbahagia ini. Kembali kita dapat melaksanakan solat fardu Jumat yang mana dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang, dalam penuh rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada kabar sedikit duka di antara kita. Dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, kemudian bersolat kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak solat kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk dari umatnya yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib dan untuk umumnya untuk kita semua. Marilah kita senantiasa bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita, menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita pada siang yang berbahagia ini ialah dua pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Hukum yang keluar dari Al-Quran mempunyai sifat elastis sehingga Al-Quran senantiasa dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Dengan demikian, hukum dalam Al-Quran mempunyai kebenaran universal yang senantiasa aktual dan tepat, dapat diterapkan di zaman sekarang maupun masa yang akan datang. Hukum Al-Quran tidak perlu diragukan lagi kebenarannya, sehingga nilai keadilannya pun merupakan keadilan yang hakiki dan mutlak. Karena terlepas dari sifat kenisbian, kekurangan, kerelatifan maupun kesubjektifan, Al-Quran menjadi sumber hukum seluruh hukum dan ajaran Islam, menjadi rahmat, menjadi hidayah dan syifa, obat bagi seluruh manusia. Hukum-hukum di dalam Al-Quran selalu sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan manusia dalam kancah kehidupan. Adapun di antara alasan yang membuktikan keuniversalan hukum Al-Quran yang terdapat di dalamnya yaitu: pertama, tidak dijumpai di dalamnya hal-hal yang sulit dipercaya dan tidak ada yang sukar untuk dilaksanakan. Hal ini karena hukum-hukum Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia dan sesuai pula dengan kondisi akal dan fisik manusia. Kemudahan melaksanakan hukum-hukum Al-Quran ini dinyatakan dengan jelas oleh Al-Quran sendiri pada surah Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tiada memberati diri kecuali sekedar kemampuannya. Al-Baqarah ayat 286. Yang kedua, bahawa hal-hal yang tidak terpengaruh oleh perubahan tempat dan waktu seperti hukum waris dan perkawinan diterangkan dengan sempurna dan rinci sehingga tidak usah ditambah atau dikurangi. Yang ketiga, bahawa hal-hal yang mengalami perubahan hukum disebabkan oleh perbedaan situasi dan kondisi, misalnya menyangkut masalah peradaban, politik, peperangan, maka keterangannya dengan hanya menentukan prinsip-prinsip pokok tanpa mendetail. Hal-hal seperti itu menunjukkan kefleksibelan Al-Quran untuk menuntun manusia yang hidup dalam berbagai ras dan bangsa sepanjang masa. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran itu memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahawa bagi mereka ada pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan keistimewaan hukum-hukum Al-Quran dengan menunjukkan fungsinya sekaligus manfaatnya bagi manusia yang beriman, yang menurut ayat di atas ada dua macam. Yang pertama, bahawa Al-Quran menjadi petunjuk yang lurus bagi orang-orang mukmin yang mempedominya karena datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, penguasa alam dan yang Maha Kuat. Yang kedua, bahawa hukum Al-Quran menjadi kabar gembira bagi orang mukmin yang beramal soleh, melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya dan menjauhkan diri dari hal-hal yang terlarang dengan pahala yang berlimpah sebagai imbalan dari ketaatan dan kepatuhan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian pusaka yang kedua ialah al-hadis.
Hadis adalah segala yang terbit dan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataannya, perbuatannya maupun penetapan takdirnya dalam segala hal. Nabi Muhammad SAW semata-mata menyampaikan perintah Tuhannya, firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'limuka minan nasi innallaha la yahdil qaumal kafirin. Hai Muhammad, sampaikanlah apa-apa yang diturunkan Tuhan engkau. Jika engkau tiada berbuat demikian, tentu engkau belum menyampaikan pesannya. Allah memelihara engkau pada kejahatan manusia dan ia tiada menunjuki orang-orang yang kafir. Quran surah Al-Maidah ayat 67. Al-hadis biasa disebut pula dengan as-sunnah, yang menurut harfiah secara adat istiadat, baik dalam persoalan agama maupun dalam hal hukum. Karena itu adat istiadat jahiliyah disebut sunnah jahiliyah, dan adat istiadat Rasul disebut dengan sunnah Rasulullah. Sedangkan as-sunnah menurut istilah adalah sama dengan pengertian al-hadis di atas. Akan tetapi di kalangan ulama ada yang membedakan pengertian hadis dengan sunnah. Sunnah diartikan dengan kenyataan yang berlaku pada masa Rasulullah SAW, baik kebiasaan Rasulullah SAW sendiri maupun kebiasaan masyarakat Islam lainnya yang mendapat persetujuan takriqah dari Rasulullah SAW dan menjadi pedoman untuk beribadah dan muamalah. Sedangkan hadis adalah keterangan-keterangan dari ihwal Rasulullah SAW yang sampai kepada kita melalui periwayatan yang bersambung-sambung dan bertingkat-tingkat derajatnya. Ada yang sahih, ada pula yang dhaif. Al-hadis dalam pengertian Rasulullah SAW adalah sumber asasi dan sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Sunnah yang kedudukannya sebagai sumber kedua setelah Al-Quran disebabkan karena kedudukannya sebagai penafsir dan pedoman pelaksanaan yang otentik terhadap Al-Quran. Sunnah menjelaskan ketentuan yang masih dalam garis besar atau mengurai keumuman Al-Quran atau menyusuli apa yang disebut oleh Al-Quran. Sebab itu sunnah pun menjadi hukum yang berdiri sendiri. Sebab kadang-kadang membawa hukum yang tidak dibawa oleh Al-Quran, namun posisinya tetap merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran dengan sebab keterikatannya terhadap hukum Al-Quran. Karena as-sunnah tidak bisa keluar dari aturan-aturan dasar atau umum yang ada dalam Al-Quran. Sumber sunnah sendiri adalah Al-Quran dan keseluruhan kehidupan Rasulullah SAW dalam rangka melaksanakan Al-Quran, seperti yang diceritakan istri beliau sendiri, Ummahatul Mukminin Siti Aisyah, bahwa akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Maka apabila mendengar ajakan untuk meninggalkan sunnah, segeralah kita berta'awud, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena sebetulnya mereka yang mengatakan demikian adalah syaitan-syaitan yang mau mengajarkan paham-paham selain daripada hukum-hukum Allah di bumi Indonesia tercinta ini. Sedangkan ajaran itu tidak akan pernah lagi mendapat tempat, karena ideologi yang lain adalah musuh yang nyata bagi ideologi Pancasila. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله المالك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر والأيام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وحافظوا على الطاعة وحضور الجموع والجماعة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قادما فقال تعالى إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم انصر مجاهد في كل مكان وفي كل زمان وخصوصا مجاهد في فلسطين ولمن أحسن إلينا برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر أقم الصلاة
السلام